Untuk acara yang selanjutnya, acara inti hikmah silaturahmi kepada beliau Bapak Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Budi dari Dinas Sosial, yang kami hormati Pak Saifuddin yang izin dari pembimbing pendamping disabilitas, yang kami hormati Pak Adinal selaku Ketua Pertuni Banyumas, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Pertuni Banyumas. Ini mangan kupat. Pertuni pasti hebat. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT masih diberikan banyak nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah mau yang lama atau yang sebentar? Panganannya bok adem ya. Bis nunggu ya ayam gorengnya. Paling yang ditunggu-tunggu paling bila itu wal hidayah. Oke, kami selaku pribadi juga masih suasana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Satu hal saja ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Nabi memberikan satu rumusan dalam menjalani kehidupan. Ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu lahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Jadi rumusnya apa? Syukur dan sabar. Jadi kalau tadi saya mendengar ada berita yang tidak menyenangkan, ya kita sikapi dengan sabar. Ya. Kalau beritanya yang menyenangkan, berarti ya syukur. Gampang ya? Gampang di lisan ya. Tapi menjalaninya kalau alam ya. Ya, memang manusia itu tidak luput dari yang namanya ujian kehidupan. Ya, tidak ada orang bahagia terus ya, sehat terus kan orang langka.
Meskipun orang kaya dijamin hidupnya, dijamin segala macam, nggak mungkin dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu sakit ataupun ujian lainnya. Ya. Ujiannya wong apa namanya nggak punya duit ya, ada ujiannya penyakit, ada ujiannya rumah tangga, ada ujiannya pekerjaan, macam-macam. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu dengan sabar, ya. Sampai ujian itu menjadikan kita apa namanya tidak terima, ya. Tidak terima, seolah-olah berontak, marah-marah, emosi dan sebagainya. Tapi juga sabar itu bukan berarti menyerah juga, bukan berarti diam, tapi sabar bagaimana kita kemudian menjadikan diri kita lebih baik, ya. Jangan menyerah, jangan menyerah, kan lagunya ya. Ya, jadi syukur dan sabar. Nah, namanya hidup, ya, menjalani kehidupan, berinteraksi dengan orang lain, pasti ada sesuatu yang cocok atau yang tidak cocok, ya. Ada sesuatu yang disukai, ada sesuatu yang tidak disukai, ya. Bahkan satu rumah, satu keluarga, ya, ada yang nggak suka sama kakaknya, ada yang nggak suka sama adiknya, ada yang nggak suka sama ponakannya, ya, sepupunya, ya. Padahal masih satu keluarga, apalagi sama orang lain, ya. Maka itu menjadi sesuatu yang apa namanya ya, lumrah adanya demikian, ya. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang memiliki sifat pemaaf, ya. Maka dalam surat Al-Imran ayat 134, ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Apa? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Idul Fitri itu tidak hanya dimaknai sebagai syariah saja, tapi di Indonesia itu Idul Fitri bisa dimaknai sebagai budaya juga, ya. Ada budaya saling memaaf-maafan, ya. Ada budaya silaturahmi, ada budaya halal bihalal, ya. Kalau Idul Fitri hanya syariah saja, Idul Fitri, sholat Idul Fitri sudah selesai, taqabbalan minkum udah bubar, ya. Tapi di Indonesia ada budaya, ya, saling berkunjung, silaturahim, saling maaf-maafkan, ada halal lebih halal, ya. Karena sadar bahwasanya manusia itu punya salah, punya khilaf, punya kekurangan, ada hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, ya. Ada kata-kata yang tidak disengaja menyinggung perasaan orang lain, maka dalam kesempatan inilah kita saling maaf-maafkan. Memang minta maaf itu tidak menunggu Lebaran, ya. Ini yang harus digarisbawahi. Aku dari kampurannya kok baiklah Lebaran baik. Nah, ya. Ini ya salah, ya. Siapa tahu umurnya nggak sampai Lebaran, ya. Maka kalau memang kita sadar pernah berbuat salah, maka segera minta maaf kepada yang bersangkutan.
tidak nunggu Lebaran. Berarti nggak usah maaf-maafan, ya maaf-maafan ya tetap ya. Barangkali memang kita tidak punya waktu ya untuk bertemu, untuk bersilaturahim kecuali di hari Lebaran ya, suasana Syawal seperti ini, maka kita tetap menghidupkan budaya seperti ini. Halal bihalal, silaturahim, saling maaf memaafkan. Karena salah satu makna Idul Fitri itu adalah ya kita kembali kepada fitrah ya, suci ya. Karena kita telah menjalankan ibadah bulan Ramadan ya. Maka yang disabdakan oleh Nabi, siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala akan diampuni dosanya. Kalau memang kita sudah menjalankan puasa Ramadan dengan baik, berarti kita insya Allah semuanya sudah diampuni dosanya oleh Allah, dan itu diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, masih suci. Ya, itulah harapan kita semua setelah menjalankan puasa Ramadan, kita kembali fitrah, kembali suci, ya, bersih dari dosa-dosa. Dan tidak lengkap rasanya kalau belum maafan. Makanya kita pergunakan waktu Lebaran Syawal ini untuk silaturahim, untuk saling memaafkan. Salah satu ya ciri orang yang bertakwa tadi adalah saling memaafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai ada sisa-sisa rasa benci, rasa dendam, rasa dengki, ya. Karena kadang ada orang yang sudah salam-salaman, sudah maaf-maafan, tapi habis itu ngomongin kejelekannya. Di sini ada seperti itu? Semoga tidak ada ya. Jadi yang lebih penting adalah salaman, bukan tangannya yang salaman ya, hatinya salaman gitu. Jadi silaturahim hati ya. Jadi hatinya itu benar-benar sudah bersih, memaafkan kesalahan orang lain ya. Jangan sampai masih timbul rasa benci, rasa dengki, aku harapan ketemu males lah. Biasanya orang yang masih punya rasa dendam, rasa benci, kalau diajak kumpul nggak mau ya. Ayo ada halal bihalal lah, mau ketemu salam-salaman pribadi ya. Ya, semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Tidak boleh kita menyimpan rasa dendam, rasa benci kepada saudara kita sesama muslim, apalagi sama keluarganya sendiri. Nabi memberikan batasan tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh seorang muslim diam-diaman ya, jauh-jauhan pada saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti 1 hari 2 hari boleh? Boleh. Ya, itulah syariat Islam ya, bahwasanya Allah memberikan dispensasi keringanan. Yang namanya manusia kan nggak bisa langsung memaafkan gitu ya. Nah, ya udah kasih waktu 1 hari 2 hari. 1 hari mungkin masih agak dongkol ya. Hari kedua agak turun, hari ketiga udah plong, ya udah ya. Semoga kita semua benar-benar dibersihkan hatinya dari penyakit dengki, penyakit benci ya,
penyakit dendam, ya. Karena kita adalah semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian jika ada bermusuh. Ada satu amalan yang utama, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengabarkan, ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was-shalah was-shadaqah. Maukah saya tunjukkan pada kalian amalan yang lebih utama dari puasa, sholat, sedekah? Maksudnya puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah. Apa itu Rasulullah? Shalahu dzatul bain, ya. Mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, bertikai, bertengkar. Ya. Di sini ada yang bertengkar, semoga nggak ada ya. Kalau ada yang bertengkar, damaikan. Ya. Angel. Makanya pahalanya besar, ya. Nabi mengabarkan pahalanya lebih besar dari puasa, sholat, sedekah. Karena memang susah mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Maka ada cara yang dibolehkan dalam mendamaikan dua orang yang bermusuhan, yaitu berbohong. Berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang bermusuhan, nggak apa-apa. Ya. Misalnya A bermusuhan sama B, kita bilang sama A, kata si B sebenarnya dia mau minta maaf sama kamu, tapi arpena, ya. Bilang ke B sebenarnya si A itu apa namanya mau minta maaf tapi enggak ya. Bohong, tapi untuk mendamaikan itu dibolehkan, ya. Termasuk berbohong antara suami istri juga boleh, ya. Dalam rangka yang dibolehkan, bukan dosa maksiat, ya. Ya. Misalnya apa? Pak, masakannya enak ora? Enak. Padahal kasinen misalnya. Pak, bajunya apik ora? Apik. Ya, tapi suami nggak boleh bohong. Bapak selingkuh nggak? Nggak. Boleh. Kalau dalam rangka hal yang apa namanya sifatnya dosa maksiat nggak boleh bohong. Tapi kalau dalam rangka menjaga kerukunan suami istri, ya, romantis, ya, itu dibolehkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita mempunyai sifat yang bersih dari penyakit dendam, dengki, benci, ya. Kita harus membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit itu supaya kita bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah, ya. Karena satu cirinya adalah orang yang bersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Maka dalam suasana Syawal ini kita sama-sama saling memaafkan, kita bersihkan diri kita dari perasaan benci, dengki, dendam pada orang lain, apalagi itu adalah saudara kita sendiri. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh kerukunan, damaian, kebersihan hati, agar supaya kita semuanya hidup bahagia dunia maupun akhirat. Demikian sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
qaribun mujibud da'wat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa la fa'idal hisab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina min dhulumati an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.